Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas kasus pemeriksaan pajak di PT Putra Indragiri Sukses. Yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sani. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak dan juga pengertian pemeriksaan pajak. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian pemeriksaan pajak. Berdasarkan pasal 1 nomor 25 Undang-Undang KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, tujuan audit pajak akan dijelaskan oleh Bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, audit pajak memiliki dua tujuan, yakni menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan pajak, yaitu yang pertama ada di penugasan atau persetujuan atau instruksi pemeriksaan. Tidak ada satu tindakan tanpa instruksi. Demikian juga dengan pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan berada di ranah KPP atas instruksi dari Kanwil dan Kantor Pusat Dirjen Pajak. Yang kedua ada di perencanaan pemeriksaan dan audit program. Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa pajak, terdiri dari fungsi pemeriksa dan tenaga ahli di luar Dirjen Pajak jika diperlukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Nur. Ini saya akan menjelaskan alur pemeriksaan pajak yang ketiga yaitu penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke wajib pajak. Penerbitan SP2 ini diwakili dengan terbitnya nota dinas penunjukan supervisor. Kemudian, supervisor membuat rencana pemeriksaan. Setelah rencana pemeriksaan tersebut disetujui oleh UP2, barulah bisa terbit SP2. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, peminjaman dokumen. Pada awal pemeriksaan, pemeriksa menyampaikan permintaan dokumen-dokumen yang harus dipinjamkan ke pemeriksa pajak untuk menunjang pemeriksaan pajak. Yang kelima yaitu pemeriksaan pengujian atau metode dan teknik pemeriksaan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dengan memperhatikan temuan-temuan yang ada selama pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alur pemeriksaan pajak. Yang keenam yaitu pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, di mana surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Alur pemeriksaan pajak selanjutnya yang ketujuh yaitu pembahasan akhir dengan wajib pajak. Dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak wajib pajak memberikan surat tanggapan atas SPHP pada tim pemeriksaan pajak, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak. Alur pemeriksaan pajak selanjutnya yang ke-8 yaitu ada pelaporan, penerbitan ketetapan, dan pengambilan dokumen, di mana pemeriksaan pajak mencantumkan semua informasi mengenai kegiatan pemeriksaan pajak ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus pajak di Indonesia, latar belakang perusahaan, serta kronologis kasus pajak PT PIS. Bukan lagi hitungan puluhan kasus penggelapan pajak di Indonesia, tapi ada ratusan bahkan ribuan kasus penggelapan pajak baik dilakukan oleh WP orang pribadi maupun WP badan. Tentu saja, dari kasus penggelapan pajak di Indonesia tersebut telah merugikan negara dengan total hingga triliunan rupiah sepanjang Indonesia merdeka. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak adalah kasus penggelapan pajak yang melibatkan Direktorat
Sukses atau PIS, yaitu Andi Ferianto. Namun sebelum menjelaskan kasus penggelapan pajak terhadap Direktur PT PIS tersebut, kami akan menjelaskan sedikit terkait latar belakang perusahaan tersebut. PT Putra Indragiri Sukses atau PIS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Jambi. Sebagaimana diberitakan di website kompas.com, Direktur PT PIS melakukan tindakan kejahatan terkait pelaporan pajak dengan nilai kerugian negara mencapai 2,5 miliar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anindya. Pajak yang disampaikan tersangka Afi selaku Direktur PT PIS isinya diduga tidak benar, dan juga pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei sampai dengan Desember 2018, yang dimana ini termasuk ke dalam pelanggaran pajak pasal 39 ayat 1 huruf D UU RI tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Hasil pemeriksaan diduga dalam pelaporan pajak, tersangka juga menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, yang dimana hal ini termasuk ke dalam pelanggaran pajak pasal 39A huruf A UU RI tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Saya kembalikan kepada Kak Nur. Dari kasus tersebut yang baru saja dijelaskan, terdapat beberapa catatan permasalahan. Yang pertama yaitu pelaporan pajak yang tidak benar yang dilakukan oleh Direktur PT Putra Indragiri Sukses terkait SPT masa PPN Mei sampai dengan Desember 2018. Nah, yang kedua yaitu tersangka menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, termasuk ke dalam pelanggaran pajak pasal 39A huruf A UU RI tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu laporan pajak yang disampaikan tersangka selaku Direktur PT Putra Indragiri Sukses, yaitu isinya diduga tidak benar sehingga termasuk ke dalam pelanggaran pajak pasal 39 ayat 1 huruf D UU RI tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu yang menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya benar atau tidak lengkap, mengakibatkan kerugian pada pendapatan sekurang-kurangnya yaitu 2,5 miliar. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.